Inilah dasar uluhiyah, kekuatan di dalam menerima iman, di dalam menerima ilmu, hidayah, karomah, khodam, irhas, laduni, semua itu muncul dari kekuatan, sumbernya adalah yang diam pada diri. Ini yang dikatakan, wahai jiwa-jiwaku yang diam. Jiwaku yang diam, inilah kodrat sejati, diri sejati, batin sejati, ilahi, yang berawal dari alam keabadian, yaitu alam al-haqullah. Alam al-haq yang baru muncul sebagai diri. Sebagaimana yang kita tahu, kodrat dari hu ini telah berwujud kepada min. Min adalah keakuan aku pada diriku. Menjadi Rabbil Alamin dalam wujud rahmatan fil alamin, menyatu dalam kodrat sifat amin al-fatihah. Aku kehadiran mutlak bagi menerima doa. Jadi bagaimana kita bisa memperjalankan, menghimpun kajian tadi? Maka kita harus mengerti batasan-batasan di dalam menerima ilmu menjadi kekuatan dalam diri. Apa batasan? Batasan diam adalah menerima suatu kekuatan yang tidak boleh dikalamkan. Nah, yang tidak boleh dikalamkan masuk ke dalam liga kosong, dibungkus oleh hening, di situ jiwa menerima gejolak yang sangat tinggi. Gejolak inilah yang akan menjadi sumber kekuatan diam. Batasan ilmu, rahasia Allah yang tidak boleh diungkap kebenarannya dengan kata-kata, maka dia harus dimasukkan ke jiwa. Jiwa menyerahkan ke alam kosong, ditutup oleh alam hening. Di situ jiwa menyimpan dalam zahir Allah berwujud Muhammad. Inilah yang dikatakan diam. Tetapi kalau yang tidak boleh dikalamkan, ini akan terbuka hijab. Maka runtuh kekuatan tadi. Makanya ada batas iman untuk beriwayat. Ada batasan akal untuk berkalam. Kadang kita tidak mengerti mana batasan yang tidak boleh dikalamkan. Satu contoh, kita menerima pandangan tajali tentang sebuah perjalanan sirnya Allah. Yang tidak boleh dikalamkan tapi hanya dikerjakan oleh ruh batin. Dikerjakan oleh nur zat. Dan ditajalikan dengan kehalusan. Gerak naluri batin dan naluri hati. Tapi dijadikan kalimat. Nah, ini berarti sirnya ini lepas dan tidak masuk ke dalam hening dan kosong. Maka jiwa di saat menerima titah ilmu yang tidak boleh dikalamkan, maka jiwa mengirim ke dalam kekosongan dan merahasiakan dengan hening. Maka jiwa
menyimpan berbentuk raga tubuh zahir dan berupa-rupa pada batin wajah berwujud Muhammad. Ini yang dinamakan batin persembunyian. Batin persembunyian yang hidup ini yang dikatakan dengan An-Nas. Itu gunanya diam itu. Diam itu dilakukan untuk menyimpan yang al-haq, yang tidak ada pembahasan. Kenapa? Kalau tentang kajian ketuhanan, apabila ada batas, ada kalam, hak-hak kalam, dia akan meluas ke tempat yang tak terhingga luasnya. Itulah kaji Tuhan. Tapi kaji aku sebagai sirnya Tuhan yang menjadi Tuhan itu ditelan ke dalam kekosongan, ditutup dengan diam dan disembunyikan oleh zahir yang berwujud umat. Itu tajalinya. Dengan tajali perbuatan tauhid wujudi, la ilaha illahu. Hunya jatuh ke dalam untuk ditiup. Dan ini yang akan menjadi gejolak. Itu baru benar gejolaknya. Dengan getaran yang sulit ditahan sampai mengguncang, dengan rasa dan perasaan yang menggugah hati, pandangan, semua indera-indera Tuhan itu akan hidup dalam menghadapi suatu riwayat di depannya. Naluri-naluri ketuhanan itu akan muncul untuk melihat yang ada di depannya. Itu yang dikatakan dia menerima rahasia Allah pada dasar aku, HU, yaitu dalam kekosongan dan keheningan. Karena kosongan dan keheningan itulah H dan U itu beriwayat kepada min, yaitu alif kasroh I. Sehingga dia menjadi satu diri bernama min atau aku. Min atau aku dalam kodrak hak. Itu yang dikatakan al-haq. Alam hak, alam al-haq pada diri yang hak. Diri yang hak itulah al-haqqul mubin. Ya, itu diri yang hak. Tapi al-malikul hakul. Nah gitu. Antara ul dengan al-haq adalah diri dalam diri. Diri hak dalam alam hak. Itulah menjadi wujud diam disebut dengan batin sejati. Yaitu ilahi. Atau disebut dengan batin sejati. Itu yang dikatakan dengan min atau aku. Wujud dari akulah yang nimbul menjadi wujud keakuan. Keakuan ini dalam persembunyian keumatan. Ini antara wajah dan zahir memiliki perbedaan. Nah, begitu ke depannya kita baik menerima apapun sebuah kebaikan, dijadikan kekuatan dengan jiwa mengantarkan kepada kekosongan. Dan kekosongan itu menutup dengan yang hening. Maka terjadilah diri diam yang ditutup oleh zahirnya dan wujudnya. Nah, inilah yang dikatakan aku Ahmad dalam Muhammad. Aku Ahmad di dalam Muhammad. Ingat itu. Ahmad adalah kodrat wujud sifat Allah. Muhammad sifat wujud.
pada zat, mat pada nur lembut. Itu yang dikatakan Ahmad. Allah wujudan Muhammad. Inilah aku pada yang diam, sir. Nah, inilah kodrat kosong dan hening. Kosong bukannya tiada, tapi hening bukannya tak bersuara, tetapi nyata. Terlihat dia nyata berbentuk kosong, dan terlihat dia hening bentuknya suara. Ini perbuatan ketuhanan tingkat kerahasiaan dan keumatan. Kosong tapi terlihat, hening tapi terdengar. Inilah kalau dia sudah maujud. Sir yang tidak boleh diucapkan. Enggak semua kaji dia simpan. Tingkat iman, tingkat akidah, tingkat akhlak, tingkat akal, itu tidak dia simpan. Ya. Yang dia simpan hanya batasan sir yang tidak boleh dikalamkan. Berupa tajali, pandangan, atau rasa yang tidak boleh dibilangkan. Ya, ada yang terlihat yang tidak boleh disampaikan. Itu harus dimasukkan oleh jiwa itu. Paham itu dimasukkan oleh jiwa ke dalam kekosongan, ditutup dengan diam. Sehingga kosong menutup dengan tubuh zahir, sementara diam, hening menutup dengan wujud atau bentuk. Inilah dikatakan manusia itu Allahu alam, alamnya Allah. Untuk menutup dan menyimpan rahasia tadi. Tapi dalam bentuk kodrat ilmu yang tidak boleh diucapkan. Kalau umpamanya jemaah punya rasa yang sangat lebih, dia simpan untuk kekuatannya. Ada rasa cinta, dia simpan. Ada tajali yang dia senang, dia simpan. Ada pandangan yang sangat mulia dia dapat, dia simpan. Dengan jiwa kepada keheningan dan kepada kekosongan. Sehingga jiwa mengantarkan kepada sejatinya, diri yang sejati tadi. Dengan ma'rifatnya, jiwa mengantarkan kodrat itu kepada alam kosong di keheningan. Sangat sepi sekali. Subhanallah ya. Jadi inilah batasan diri diam itu Bu ya. Bagaimana mengalami dan merasakan ini dengan jiwa yang diam, masuklah kepada diri yang diam itu memberikan kekuatan seperti itu Bu ya. Iya. Dia akan menjadi sebuah getaran. Ya. Dia akan menjadi sebuah getaran. Kekuatan. Ya. Dengan menyimpan itu timbullah gejolak. Ya. Nah, gejolak inilah yang harus dipelihara untuk menjadi kekuatan mabrur dan mustajab.